Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master Persian Novel bagian 1073. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sambil menghela napas dalam, sebuah sabit bermata tajam jatuh ke arah Kincen seperti pisau tajam. Sabit itu menyapu disertai dengan angin bertiup kencang, membuat kehampaan berfluktuasi, dan juga terdengar suara gemuruh yang keras. Di saat yang sama, beberapa warajek di belakangnya juga menerkam seperti guntur. Mereka semua menerkam ke arah Kincen, dan masing-masing mereka menerkam seraya mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Mencari kematian, kata Kincen. Dia mencibir. Segera di tubuhnya, niat pedang yang cerah muncul. Itu menebas segerombolan warajek itu sesuka hati. Dan segera beberapa warajek itu langsung dipotong-potong tak tersisa. Siapa yang berani liar di kem warajekku? Setelah Kincen membunuh beberapa warajek ini, seluruh kem warajek nampak berada dalam kerusuhan. Bergemuruh, kem itu melonjak. Warajek yang tak terhitung jumlahnya keluar. Beberapa dari warajek ini jatuh dari langit. Beberapa bergegas keluar dari kem. Dan beberapa merangkak keluar dari kem di tanah. 10.000, 100.000, 1 juta. Dalam sekejap, pasukan warajek yang melebihi 1 juta itu pun muncul di depan Kincen seperti gelombang hitam. Apalagi ada aura mengerikan yang membumbung ke langit di antara pasukan warajek ini. Banyak yang merupakan warajek tingkat suci pana, tingkat suci bumi, tingkat suci surgawi. Selain itu juga ada yang di tingkat guru suci awal, guru suci tengah, dan guru suci puncak. Dan tentu saja pemimpin terkuatnya adalah warajek dengan tingkat setengah langkah yang mulia. Tetapi tidak ada warajek dengan tingkat yang mulia. Yang terkuat dari warajek atau serangga menjijikan ini, itu hanyalah berada di setengah langkah yang mulia. Pasukan warajek ini segera mengepung Kincen dari kiri, kanan, belakang. Dan Kincen seperti perahu kecil di atas laut. Dan sepertinya dapat dihancurkan oleh lautan itu kapan saja. Saat ini Kincen hanya mengerutkan kening di saat dia melihat kelompok pasukan warajek ini. Bahkan tidak ada warajek tingkat yang mulia. Dan yang terkuat dari warajek ini hanyalah setengah langkah yang mulia. Dan itu tidak akan dapat mengancam Kincen sama sekali. Anak-anak, serang! Gemuruh, banyak ras cacing warajek itu bergegas menuju Kincen. Dan pasukan warajek ini menggunakan pisau tajam untuk memotong ke arah Kincen. 1 juta tentara warajek. Ini menarik. Mari kita lihat kekuatan tentara warajek ini. Kata Kincen. Dia menyipitkan matanya. Tetapi dia tidak panik. Meskipun jumlah ras warajek ini sangat banyak, namun itu tidak akan dapat mengancam keberadaan Kincen sama sekali. Namun pasukan warajek ini itu telah terkait dengan rencananya. Segera energi pedang di tubuh Kincen tiba-tiba melonjak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang yang sangat besar yang dapat menembus langit. Dan itu langsung menebas ke segala arah dengan radius jangkauan ratusan kilometer. Dan seketika banyak pasukan dari warajek itu terlempar. Selanjutnya, Kincen pun terus membantai pasukan warajek itu. Scene berpindah kepada kedalaman kem warajek. Nampak beberapa warajek tingkat tinggi sedang berdiskusi. Warajek yang bernama Gulimo Kone nampak memiliki konflik karena mereka sebelumnya gagal untuk menjebak klan serigala. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba, tuanku, pada saat ini yang melihat setengah langkah dari ras warajek itu langsung menyerbu masuk. Jenderal, seorang ahli umat manusia telah masuk ke kem warajek kita dan membunuh banyak ras warajek kita. Kata yang mulia warajek setengah langkah itu. Dia berkata dengan penuh semangat. Seketika semua master dari klan warajek yang berada di ruang diskusi tiba-tiba berdiri. Apa? Master manusia bergegas masuk ke pasukan warajekku. Mungkinkah pasukan manusia akan menyerang kem warajekku? Tiba-tiba semua master yang ada di dalam menjadi gugup. Tuanku, itu bukan pasukan manusia, tetapi hanya 1 orang.
Kata setengah langkah Yang Mulia Warajeg itu. Dia buru-buru berkata, "Apa? Satu orang?" Seketika Gu Limo, Tong Limo, dan pemuka iblis lainnya semuanya membeku di dalam hati mereka. Mungkinkah beberapa penguasa ras manusia yang menentang surga telah menyerbu pasukan Warajeg mereka? "Apa kekuatan orang ini?" kata jenderal suku Warajeg itu seraya mengerutkan kening. "Sepertinya itu adalah setengah langkah Yang Mulia," kata Warajeg yang melapor itu. "Yang Mulia, setengah langkah membuatmu takut seperti ini. Sampah, kalian semua sampah," kata jenderal suku Warajeg itu. Dia hampir mati karena amarah. Segera dia menembak. Seketika Yang Mulia setengah langkah yang melapor itu langsung diledakkan di tempat. Separuh tubuhnya langsung dibom. Dia berubah menjadi darah biru di seluruh lantai. Dia berjuang dengan susah payah tetapi kemudian sekarat. Seorang manusia setengah langkah berani masuk ke kem Warajegku sendirian. Siapa yang akan membunuh orang ini untuk dewa ini? Kata jenderal suku Warajeg itu. Dia berkata dengan suara yang dingin. Bawahan bersedia pergi. Gu Limo dan Konemo berteriak bersama dan serangga lainnya juga berkata dengan dingin. Mata mereka berlumuran darah. "Jadi Gu Limo, pergilah dan bawa kembali kepala umat manusia itu," kata jenderal suku Warajeg itu. Dia berkata dengan dingin. "Ya, baik jenderal," kata Gu Limo. Dia mengabaikan rasa iri dari wajah orang lain di sekitarnya. Dan dia tiba-tiba melesat dan menghilang dari sana. Melihat Gu Limo telah pergi, jenderal itu nampak menghela napas dalam. Tetapi dia yakin Gu Limo bisa menangani satu umat manusia itu. Dan bahkan itu hanyalah bocah manusia yang berani menyerang kem Warajegnya. Warajeg miliknya dapat dianggap sebagai salah satu ras teratas di alam semesta. Namun sayangnya, kini seluruh ras Warajeg telah berlindung kepada klan iblis. Saat ini ketika Qinchen sedang membantai segerombolan pasukan Warajeg itu, Qinchen tiba-tiba mendongak dan melihat sosok yang menjulang tinggi muncul di atas langit yang tak berujung. Sosok yang menjulang tinggi itu nampak memancarkan napas suci yang menakutkan. "Ahli Yang Mulia Warajeg," kata Qinchen. "Tuan Gu Limo." Melihat sosok yang datang, ada sedikit ekstasi di mata-mata pasukan Warajeg yang kuat yang hadir. Tuan Gu Limo datang, maka semuanya akan diselesaikan. "Ahli Yang Mulia Warajeg itu kelihatannya sangat jelek," kata Qinchen. Dia merutkan kening. Pada saat ini pemikiran seperti itu muncul di benaknya. "Anak manusia, beraninya kamu masuk tanpa izin ke kem Warajegku. Berani sekali. Beri kamu kesempatan untuk berlutut dan menundukkan kepala. Maka dewa ini akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan untuk bertahan hidup," kata Gu Limo. Suaranya turun, matanya sedingin es. Dia menatap Qinchen dengan dingin. Tetapi ada secercah cahaya dari kedalaman matanya. Karena begitu dia tiba, dia dengan hati-hati merasakan Qinchen dan mencoba mendeteksi tingkat kultivasi Qinchen. Akan tetapi dia menatap dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Namun dia tidak pernah menemukan kekuatan sebenarnya dari Qinchen. Dan dia langsung terkejut. Yang Mulia Warajeg yang kecil, Anda juga layak membiarkan kursi ini sujud kepadamu," kata Qinchen. Dia langsung mendekati Gu Limo dan lalu berkata dengan dingin, "Biarkan jenderalmu keluar untuk menemui kursi ini." Hahaha, hanya kamu tidak pantas untuk membiarkan jenderalku maju. Ayo datang dan mati," kata Gu Limo. Segera aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Gu Limo. Dan pedang yang dikembangkan di tangannya tiba-tiba melambai menebas ke arah Qinchen. "Warajeg kecil, cari mati," kata Qinchen matanya dingin. Kemudian menggelegar. Seketika napas jiwa yang menakutkan keluar dari tubuh Qinchen. Berubah menjadi kejutan yang tak terlihat dan tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Gu Limo. Boom! Gu Limo hanya merasakan jiwanya dipenuhi oleh kekuatan yang mengerikan. Dan tiba-tiba guncangan hebat membuat jiwanya merasakan sensasi kesemutan yang kuat. "Serangan macam apa ini?" kata Gu Limo. Dia terkejut. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan aura iblis yang mengerikan yang melonjak dari Qinchen. Di tubuh Qinchen, aura iblis terungkap dan juga aura kegelapan terungkap. "Apa napas iblis? Kekuatan kegelapan. Apakah kamu berasal dari ras iblis?" kata Gu Limo. Segera kedua pedang yang ditebas oleh Gu Limo segera ditarik kembali dan seluruh orang itu gemetar. Saat ini dia merasakan jiwanya dikejutkan oleh napas yang kuat. Pikirannya bergemuruh dan jiwanya serasa meledak.
Warajeg mereka sekarang berlindung kepada ras iblis. Meskipun itu hanyalah kemungkinan, namun mereka tidak berani membunuh ras iblis dengan mudah. Tetapi Gulimo mengerutkan kening. Untuk apa ras iblis muncul di sini? Terutama aura di tubuh Qingchen jelas merupakan ras manusia. Tetapi dalam sekejap, aura ras iblis melonjak keluar dari tubuh Qingchen. Kursi ini adalah anggota dari ras iblis. Kali ini kursi ini datang ke sini karena ada urusan penting. Apakah Anda tetap tidak akan membiarkan Jenderal Warajeg Anda datang untuk menemui kursi ini? Kata Qingchen, dia berteriak dengan dingin. Perubahan mendadak ini menyebabkan Gulimo tercengang. Sementara Master ras Warajeg lainnya juga tercengang. Pria sebelumnya jelas-jelas adalah ras manusia. Bagaimana dia bisa berubah tiba-tiba menjadi ras iblis? Memikirkan mereka benar-benar bertarung melawan Raja Iblis sebelumnya, hati mereka tiba-tiba bergetar. Pada akhirnya Gulimo pun langsung pergi kembali ke kedalaman camp. Qingchen memandang Gulimo yang langsung pergi, tetapi alis Qingchen mengerutkan kening. Masalah Jenderal Warajeg Anda sangat luar biasa. Jika ini masalahnya, maka saya akan pergi dan melihatnya secara langsung. Setelah mengatakan itu, Qingchen langsung menuju ke kedalaman camp Warajeg. Sepanjang jalan, prajurit Warajeg yang tak terhitung jumlahnya berpencar ketakutan, tidak berani mendekati Qingchen sama sekali. Saat ini di kedalaman camp Warajeg, nampak Jenderal Warajeg dengan mata dingin dan tangannya yang seperti sabit pedang memikirkan tentang apa strategi selanjutnya. Sementara Konekmo dan para pemuka Warajeg lainnya gemetar dan tidak berkata apa-apa. Semua orang tahu bahwa sang jenderal sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang dan tidak ada yang berani berkata apapun. Tetapi pada saat ini, boom, napas yang mengerikan datang, dan itu adalah Gulimo yang datang. Dan dia datang dengan kepanikan di wajahnya. Apa yang terjadi? Kata Jenderal Warajeg itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, Gulimo, bukankah kamu pergi ke camp luar untuk membunuh anak manusia itu? Di mana kepala anak manusia itu? Jenderal, anak itu bukanlah anak manusia, tetapi dia adalah senior ras iblis. Kata Gulimo, dia berkata dengan ngeri. Apa katamu? Jenderal Warajeg itu tiba-tiba berdiri, hatinya terasa dingin. Apakah orang-orangnya ini idiot? Pada awalnya, orangnya itu mengatakan bahwa anak itu adalah anak ras manusia. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa itu adalah senior dari ras iblis. Perbedaan antara ras manusia dan ras iblis begitu besar. Apakah mereka tidak bisa membedakannya? Oh, siapa yang memanggil kursi ini sebagai bocah? Tiba-tiba suara dingin terdengar dan kemudian sosok acuh tak acuh berjalan langsung ke camp inti Warajeg. Dan boom, ini adalah sosok manusia muda dengan aura luar biasa. Begitu dia masuk, ada napas yang tidak enak di tubuhnya dan ada aliran udara hitam yang melonjak dengan napas kegelapan yang mengerikan yang langsung menyelimuti seluruh camp. Napas ini adalah kekuatan kegelapan. Apa kekuatan kegelapan? Ini kekuatan kegelapan. Jenderal besar suku Warajeg dan master lainnya mengubah ekspresi mereka. Satu demi satu dari mereka tiba-tiba berdiri, memandangi pemuda yang mirip manusia yang bergegas masuk ke dalam camp inti mereka. Apakah kamu jenderal dari ras Warajeg? Kata Qingchen seraya memandang pemimpin Warajeg itu dengan mata yang dingin, dan sudut mulutnya menunjukkan niat membunuh. Yang mulia sangat berani, bisakah saya menghukum Anda? Kata jenderal itu meskipun aura dasar kultivasi yang keluar dari tubuh Qingchen tidak terlalu kuat. Namun kekuatan kegelapan telah mengejutkan semua orang. Tekanan yang mencengangkan menembus lapisan kehampaan. Membuat jenderal besar Warajeg itu merasakan jantungnya berdebar-debar. Ya, saya adalah jenderal dari pasukan Warajeg. Siapa yang mulia berani menerobos masuk ke camp inti Warajeg saya? Kata jenderal tersebut. Kemudian aura kekuatan langsung menyebar dari tubuhnya. Qingchen segera merasakan bahwa basis kultivasi Jenderal Warajeg ini cukup dekat dengan puncak yang mulia Pana. Tidak heran jika dia bisa menjadi jenderal besar dari kelompok Warajeg. Dan kemudian Qingchen juga melihat sekeliling. Qingchen lalu melihat ada 5 atau 6 ahli yang mulia Warajeg. Dan masing-masing dengan aura yang luar biasa. Akan tetapi Qingchen tidak panik sama sekali. Matanya malah menjadi semakin dingin. Dia menatap dingin ke arah jenderal besar Warajeg itu, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya semakin menjadi.
Anak manusia yang kecil, siapa kamu berani sombong di sini? Dan kamu bahkan berani berpura-pura menjadi ras iblis. Kata Konemo, dia berkata dengan dingin. Cari mati. Kincen marah dan tiba-tiba dia berteriak dingin menggelegar. Aura api yang menakutkan tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Kincen. Begitu nyala api ini muncul di camp, seluruh camp meraung seolah-olah berada di dalam kobaran api. Dan segera kelompok api ini yang meledak dengan aura api iblis yang menakutkan langsung jatuh ke tubuh Kone dalam sekejap. Api hitam pekat itu membawa aura bencana dan kehancuran dan itu langsung menyelimuti seluruh tubuh Konemo. Apa? Iblis yang bernama Konemo itu mengeluarkan raungan ngeri, kekuatan mengerikan dari serangga keluar dari tubuhnya mencoba memadamkan api iblis ini. Akan tetapi itu tidak berhasil. Dan juga dia merasakan bahwa api iblis ini tidak hanya membakar tubuhnya tetapi juga memasuki jiwanya. Dan ini adalah api nirwana yang menakutkan yang dibentuk oleh Kincen dengan memadatkan semua api langitnya. Intinya itu adalah api iblis. Api itu terus mengikis daging Konemo secara gila-gilaan. Konemo berteriak dengan panik, mencoba memadamkan api di tubuhnya, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan esensi miliknya untuk menahan invasi api ini dengan susah payah. Beberapa yang mulia Warajek yang lainnya yang tersisa di camp semuanya ketakutan. Mereka menatap Kincen dengan marah. Akan tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun kepada Kincen. Mata mereka bahkan dipenuhi teror. Beberapa iblis Warajek lainnya membantu Konemo untuk memadamkan api itu. Akan tetapi begitu tangan mereka menyentuh api iblis pada tubuh Konemo itu, kekuatan api iblis itu sepertinya menular dan langsung menyebar ke telapak tangan mereka dan bahkan mulai membakar daging mereka. Tuan, apa maksudmu? Kata jenderal itu. Dia akhirnya angkat bicara. Kincen kemudian naik ke sebuah kursi, duduk di sana dan lalu berkata, apa maksudku? Orang ini sebelumnya berbicara dengan liar, dengan kasar kepada kursi ini. Dan kursi ini hanya akan memberikan hukuman kecil kepadanya. Yang mulia, siapa kamu? Kenapa kamu datang ke camp Warajekku? Kata jenderal itu. Anda tidak perlu mengetahui asal-usul kursi ini. Mengenai nama kursi ini, Anda bisa memanggil kursi ini dengan nama Chenmo. Dan Anda hanya perlu tahu bahwa kursi ini adalah anggota inti dari ras iblis mati. Dan kali ini saya datang ke sini karena ada hal penting yang perlu Anda lakukan untuk kursi ini, kata Kincen. Chenmo, jenderal itu mengerutkan kening karena dia baru pertama kali mendengar nama ini. Yang mulia ingin saya mematuhi perintah Anda, bukankah ini konyol? Setidaknya kamu harus memberitahuku dari klan mana kamu berasal, kata jenderal itu. Apakah kamu ingin tahu asal-muasal kursi ini? Kursi ini berasal dari klan iblis Abyssal, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, jalan klan iblis yang tak terlihat melonjak di benak Kincen, dan itu adalah jalan iblis Abyssal. Kincen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk membagi jiwa menjadi dua dan mengubahnya menjadi Kinmo. Sedangkan Kinmo adalah pewaris sejati Tao iblis Abyssal. Namun tubuh Kincen secara alami sangat akrab dengan pemahaman Dao iblis Abyssal dan dapat mengoperasikannya. Dan tiba-tiba seluruh camp itu dipenuhi dengan kekuatan iblis Abyssal yang menakutkan. Merasakan aura yang keluar dari Kincen, Jenderal Warajek itu benar-benar terkejut. Jenderal Warajek yang bernama Sekai Kyong itu benar-benar ngeri. Mungkinkah umat manusia di depannya ini itu adalah penguasa dari ras iblis Abyssal? Tuan, Anda juga tahu bahwa ras Warajek saya sekarang berada di bawah komando ras iblis mati. Meskipun iblis mati juga mematuhi perintah dari ras iblis Abyssal. Namun jika tidak ada token untuk membuktikan identitas Anda, maka kami tidak bisa menuruti semua perintah Anda, kata jenderal itu. Mendengar itu, Kincen mengerutkan kening. Dia awalnya ingin menggunakan cara iblis Abyssal dan kekuatan kegelapan untuk mengendalikan ras Warajek secara langsung. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa level iblis ini begitu ketat. Bahkan jika itu telah mengungkapkan jalan ras iblis Abyssal, namun pihak lain juga tidak menuruti perintah dan membutuhkan sebuah token. Kamu bilang Warajek Anda berada di bawah komando ras iblis mati, kata Kincen. Dia mengalihkan pandangannya dan sepertinya Kincen sedang memikirkan sebuah ide. Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar tentang Tuk Moyu, putra suci dari ras iblis mati, kata Kincen. Tuk Moyu. Jenderal itu mengerutkan kening
karena mereka hanya menuruti perintah dari ras iblis mati. Itu adalah Tuan Tuk Tian. Sedangkan Tuk Moyu mereka tidak tahu. Mungkin saya belum mendengar tentang Master Tuk Moyu yang Anda katakan, tetapi saya dapat menghubungi Tuan Tuk Tian untuk membuktikannya, kata jenderal tersebut. Qin Chen kemudian berpikir setelah Qin Mo membawa Tuk Moyu, Ling Yuan, dan yang lainnya dari ras iblis untuk pergi ke dunia iblis. Sampai sekarang belum ada kabar. Dan setelah bertahun-tahun, Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Baiklah, kamu bisa menghubunginya, kata Qin Chen. Gu Limo, bawakan susunan komunikasi untuk berkomunikasi dengan ras iblis mati, kata jenderal itu. Ya, baik jenderal, jawab Gu Limo. Dia segera membawa beberapa master klan Warajeg masuk, lalu mengeluarkan formasi yang rumit dan menempatkannya di tengah camp. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.